Saya ingin menanyakan pertanyaan terkait universitas ini, Pak. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu, apakah ada beasiswa untuk mahasiswa baru, Pak? Oke, beasiswa itu kita punya. Ada beasiswa uang pangkal sama beasiswa akademik atau non-akademik, yaitu beasiswa prestasi. Jadi uang pangkalnya didapat dari nilai raport, raportnya minimal 75 sampai 80, tapi harus mendaftarnya itu di early bird di bulan Juli Agustus atau September maksimal. Kalau dari itu, kemungkinan uang pangkalnya nggak free 100%, tapi ada potongan beberapa persen aja parsial. Nah, kalau beasiswa semester atau beasiswa prestasi itu harus punya prestasi akademik non akademik, kita bisa bilang. Boleh lombanya itu tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, itu boleh gitu. Nah, terus kayak gitu akademik boleh, non akademik boleh. Jadi kayak basket, dance, paduan suara aja yang non akademiknya. Yang akademiknya mungkin ya lomba debat Inggris, terus olimpiade sains nasional atau lomba matematik, ya silakan bebas. STEM gitu boleh. Kalau misalnya begitu. Kalau untuk program magang wajib itu ada nggak ya, Pak, untuk mahasiswa? Magang itu wajib, harus, karena kita 70% praktek, 30% teori. Nah, ini magang itu 2 kali 1 tahun. Jadi magang pertama 6 bulan itu di Indonesia, boleh pilih di Bali, boleh pilih di Bali ke Bandung ya. Terus magang kedua itu kamu bisa pilih mau di Indonesia atau mau di luar negeri. Itu kalau di kulineri semester kelima, kalau di hotel management itu semester 6. Gitu, magang ke luar negerinya. Nah, magang ke luar negeri, jadi bisa ke US, ke Dubai, Hong Kong, Taiwan, Thailand gitu. Tapi kalau duitnya banyak, pasti ke US. Sebulan bisa dapat $3.500. 59,4 juta sebulan. Magang di US berapa lama? 1 tahun. Jadi kalau 12 bulan kamu di sana, bisa keluarga full support, ya udah berarti uangnya 600 juta kamu bawa pulang. 600 juta lebih. Itu bayar sendiri ya? Kamu kesana bayar sendiri. Nanti kan duit itu juga buat kamu sendiri kan. Kita nggak ambil sama sekali. Jadi ya kita ada kerja sama agency. Nanti kamu bisa dibantu sama agency mau di kota mana, East Coast, West Coast, atau yang di tengah gitu kan. Nah, nanti tinggal pilih mau hotel apa yang cocok sama kamu modelnya. Yang bayar yang paling besar yang mana mau pilih. Perjalanan mungkin bisa $24, $25, itu tinggal mau pilih aja. Gitu. Biaya tiket kamu siapin, biaya asuransi kamu siapin. Kalau di kulineri ya, terus biaya modal awal. Biasanya diurus-urusin aja. Visanya kalau di kulineri ternyata kamu di waive, jadi kamu nggak usah bayar visa. Tetap pakai visa, cuma biaya visanya di waive, jadi kamu nggak bayar visanya. Lumayan $1.750 di waive, sampai 20 juta ya. Untuk yang selanjutnya, apakah ada mata kuliah lintas jurusan yang bisa diambil? Bisa, jadi ada beberapa pelajaran di kulineri, misalnya kamu nggak suka, kamu mau drop mata kuliah pilihan, terutama ya, kalau mata kuliah wajib nggak bisa. Hanya mata kuliah pilihan yang bisa kamu drop, kamu nggak ambil, kamu ambil di mata kuliah pilihan yang ada di jurusan lain, itu bisa. Di hotel manajemen, di event, di digital business, itu bisa. Dan bisa kamu belajar kulineri, tapi kamu pengen belajar digital marketing juga, pengen belajar social media marketing, kamu ambil di digital business, itu sangat bisa sekali. Kalau untuk bimbingan karir di awal kuliah itu ada nggak ya, Pak? Bimbingan karir di awal kita punya karir development center. Nanti biasanya pada saat kamu lulus, kalau kamu belum dapat pekerjaan, kita akan bantu kirimkan CV-nya kamu ke network of partner kita, hotel-hotel kita. Dan itu supaya kamu bisa dapat interviewnya. Oke, Pak. Kalau untuk pendaftarannya itu ada tes Inggris nggak ya, Pak? Seperti IELTS atau TOEFL? Kalau untuk pendaftaran kita nggak pakai tes, jadi kita cukup nilai raport aja. Karena kebanyakan sih kita seleksi pun dari sekolah-sekolah yang bahasa Inggrisnya rata-rata udah lumayan ya. Jadi sekarang ini kan Inggris bukan lagi sesuatu hal yang kayak perlu dites, kayak everybody already speaking English gitu kan. Jadi nggak perlu sampai tes yang gimana-gimana. Bahkan kalau kamu mau magang ke luar negeri aja dari US, mereka nggak minta IELTS sama TOEFL kamu. Gitu. Yang diminta pas interview kamu lancar, kamu able to speak in English to conversation, udah boleh lama. Gitu. Orang Amerika aja yang ngomong pakai TOEFL kok, gitu kan. Apalagi kita pakai TOEFL. Kalau gitu, Pak, untuk pendaftarannya itu bisa lewat ada jalur undangan nggak, Pak? Kita pendaftaran itu lewat website. Kita istilahnya nggak ada kayak yang pakai jalur undangan itu kan negeri ya. Kalau kita swasta nggak ada istilah jalur undangan. Kita emang mengundang kamu dari awal untuk mendaftar lebih awal gitu kan. Ya, untuk mendaftar ke swasta tentunya. Kalau untuk biaya kuliah per semester itu? Biaya kuliah per semester kan jurusan, tapi startingnya dari 14 juta per semester sampai 40 juta per semester. Itu yang kulineri ya 40 juta. Kenapa? Karena bahannya banyak, terus dari itu premium, dan setiap anak dapat experience masaknya. Kalau yang kulineri murah-murah tuh kebanyakan mereka sampai ke satu station kitchen tuh bisa ber-5, ber-6, kayak yang 2 masak, yang itu nonton gitu. Kalau kita enggak, kita nggak sama nih. Jadi satu kamar berempat, belajarnya di bawah, kayak gitu, ada meja, kursi segala macam. Jadi kalau kamu mau tidur naik ke atas. Boleh ke atas. Asrama nggak wajib, tapi kita sarankan kamu di asrama. Kenapa? Anak tahun pertama dari luar kota pasti masih ada rasa homesicknya.
masih kangen sama rumah. Kalau kamu di kos tiba-tiba kangen ya kamu nangis sendiri. Kalau di sini kamu nangis berempat. Jadi saya dulu nangis berempat, wah itu barang-barang udah selesai. Kalau kamu nangis sendiri kita ngeri ya, nanti ketawa sendiri ya kan. Kalau di kos-kosan makanya nanti tahun kedua aja deh, kalau udah terbiasa dengan suasana Bali baru ngekos. Untuk program kelas internasional itu ada nggak? Kita ada contoh di hotel management itu kita sudah ada punya beberapa siswa internasional di Moreste dari US itu mereka ada di hotel management. Tapi kalau di kulineri itu memang speaking English English speaking di kelas itu udah 70%. Kenapa? Karena pada saat magang itu kan akan ketemu chef bule semua kebanyakan. Kalau kita nggak prepare dari awal dengan Inggrisnya, nanti bakal jadi kendala di sana. That's why kenapa nggak semua kampus bisa masuk ke hotel bintang 5. Kenapa? English speakingnya harus bagus. Gitu. Banyak kampus kebanyakan apa ya? Bintang 4, 3, 2, 1 magangnya di situ. Ya, kuliahnya juga kurang gitu. Karena pelajarannya juga dosennya pun juga harus English speaking. Tapi kalau di kita dosennya harus English speaking juga. Yang ngomong Inggris bukan cuma student, dosennya pun juga sama. Delivernya English. Apa kalau untuk jalur fast track ada nggak? Fast track. Kenapa harus fast? Karena masak nggak bisa dibuat fast loh, harus benar-benar sesuai waktunya ya kan. Kalau masak dibuat cepat nanti ada yang belum matang ya kan. Jadi harus benar-benar sesuai dengan waktunya. Kalau di kita belajar itu 3 tahun ya kalau kuliah 1,5 tahun di kampus, 1,5 tahun lagi kamu di industri, nggak bakal berasa. Kuliah cuma 1,5 tahun aja dalam kampus. Yang di hotel management paling 2 tahun, 2 tahun setengah di kampus, sisanya dia ada di industri. Kalau udah magang bisa lagi gitu. Kalau udah magang dia bisa selesai kuliah, dia bisa mau cari kerja ya. Kalau dia bagus bisa ditawarin lagi sama hotelnya buat kerja di sana. Tapi kalau enggak ya kita bantu tawarkan CV-nya ke hotel lain. Di kita kuliah nggak berasa cuma 1 tahun. Ya tadi saya bilang 1,5 tahun sampai 2,5 tahun udah jurusannya. Selebihnya tuh udah ada di industri semua. Jadi nggak usah dibuat fast track, karena kuliah itu udah berasa cepat. Dan kita lebih banyak praktek dibanding teori, nggak bikin skripsi juga. Apakah ada beasiswa untuk mahasiswa baru, Kak? Ada jalur prestasi dan juga ada UTBK nanti tahun depan. Oh iya. Ya Kak, kalau syarat-syarat buat dapet beasiswanya apa aja Kak? Biasanya tergantung dari jalur apa yang kalian ikutin. Kalau misalkan ikut jalur rapor, berarti siapin rapor. Kalau tes ya nanti kalian isi tes. Kalau prestasi nanti kalian siapin sertifikat lomba-lomba yang pernah kalian lakukan pas kamu SMA. Ada minimal berapa nilainya harus? Kalau untuk rapor minimal 80. 80. Oke. Berapa kisaran biaya kuliah per semester? Kalau kita tanpa beasiswa ada di 7 per semester. Tapi kalau misalkan ikut beasiswa itu nanti bisa sekitar 12 juta sampai 20 juta per semester. Jepitan kamu lucu banget, bebek tuing-tuing. Makasih Kak. Bagaimana sistem pembelajaran? Lebih banyak teori atau praktik? Lebih banyak teori, cuma untuk praktek sendiri nanti diajarkan juga. Lebih banyak teori. Iya. Karena kan universitas ya, jadi kalau misalkan teori itu memang lebih banyak diajarkan ke sarjana. Kalau misalkan prakteknya itu lebih ke kayak D3, D4, sarjana terapan. Oh iya. Kalau presiden university itu fokusnya di apanya Kak? Kayak program apa gitu? Kita punya 7 fakultas, ada arts, ada kedokteran, ada bisnis, teknik, komputer, dan lain-lain. Jadi memang kita fokusnya banyak, tergantung dari teman-teman sendiri minatnya ke jurusan apa. Apakah ada kelas yang diajar langsung oleh praktisi industri? Banyak pastinya. Kita memang ngambil dosen-dosen yang praktisi. Praktisi. Oh, oke. Kalau presiden university itu ada magang-magang gitu? Ada, nanti di tahun ketiga kalian akan magang. Nah untuk magangnya sendiri nanti bisa dibantu di biro ICC. Cuma mostly sih memang cari sendiri ya. Berarti kalau gini tuh contoh magangnya tuh di mana gitu Kak? Apa? Kayak magang-magangnya di mana aja gitu? Tergantung jurusan kamu. Kamu mau ambil jurusan apa contohnya? Bisnis lah. Kalau bisnis ya udah berarti nanti kalian tuh lebih praktek gimana sih cara running bisnis, bisnis plan dan lain-lain kayak gitu.
Apakah ada dukungan karir atau job fair khusus? Kalau untuk dukungan karir kita kan ada bironya yang tadi aku bilang ada ICC. Jadi nanti once kalian lulus pun tetap masih di email untuk kayak info-info tentang lowongan pekerjaan dan lain-lain. Oh ya, gitu. Ya, cukup sekian. Terima kasih ya. Terima Bu. kasih, Kak. Iya. Boleh diisi ininya? Oh iya, Kak. Jadi saya mau nanya kalau untuk mahasiswa baru itu ada beasiswa atau enggak ya Pak? Oke, kalau untuk Uniji sendiri kita ada beasiswa sampai dengan 100%. Beasiswanya itu syaratnya itu kamu cukup ngumpulin rapot dari kelas 10, 11, 12. Nah, kalau untuk JIC itu ada potongan $1.000 kalau untuk keluar negerinya nanti kayak gitu. Nah, kalau di Uniji beasiswanya itu selain menggunakan rapot juga ada juga beasiswanya itu menggunakan jalur non akademik. Kalau kalian pernah menang lomba juara 1, 2 atau 3 perlombaan itu juga bisa menggunakan beasiswa dari Uniji. Oke. Oke. Apakah Uniji ada kerjasama bareng universitas luar negeri nggak? Kalau untuk Uniji sendiri kita ada kerjasama dengan universitas luar negeri, contohnya kayak Connecticut University, Siang untuk Liverpool, terus juga ada kayak Western Michigan dan Newcastle University di UK. Kalau untuk pembelajarannya sendiri itu lebih banyak teori atau praktik? Kalau untuk Uniji 80% praktik, 20% teori. Kalau untuk JIC masing-masing antara praktik dan sama teorinya itu balance ya. Untuk pendaftarannya itu apakah ada jalur undangan atau cuma jalur tes? Untuk pendaftaran semuanya menggunakan jalur tes atau jalur rapor. Jadi kalau untuk di Uniji kan kamu kan di kelas kita kan menggunakan semua bahasa Inggris kan pembahasannya. Sorry. Kalian harus punya IELTS, Duolingo atau TOEFL. Kalau belum punya salah satu dari 3 ini, kamu ikut Uniji English National Test. Tesnya itu secara online, tes bahasa Inggris mirip seperti IELTS. Jadi kalau masuk harusnya wajib tes IELTS sama Iya, TOEFL. iya betul. Sama halnya di JIC juga sama. Bahkan kalau di JIC lebih besar lagi angka. Apakah ada dukungan untuk kewirausahaan mahasiswa? Pasti untuk kewirausahaan mahasiswa pasti kita ada dukungannya. Kita ada namanya bisnis inkubator. Jadi di mana mahasiswa yang mempunyai bisnis ataupun mahasiswa yang orang tuanya ada bisnis itu bisa kita arahkan untuk masuk ke bisnis inkubator ini untuk diarahkan bagaimana cara menjadi pebisnis lebih baik. Kalau untuk program magang itu ada nggak Pak? Untuk program magang kita ada di semester 8 itu ada 3 program wajib, tapi pilih salah satu aja. Magang boleh, keluar magangnya itu bisa di Indonesia, itu di beberapa perusahaan yang memang kerjasama dengan kita, atau study abroad atau student exchange ke luar negeri, itu bisa ke 4 negara, atau kalian bisa pindah atau cross jurusan. Misalkan kamu awal masuk jurusannya manajemen, tapi mau nyoba experience kuliah IT 1 semester itu bisa. Apakah ada ini nggak Pak? Ada jalur penerimaan khusus untuk siswa berprestasi? Ada jalur prestasi ada selama sekolah memberikan surat itu bisa. Ya udah. Mau nanya kalau jurusan bisnis itu bagusnya ke univ mana ya? Kalau jurusan bisnis sebenarnya tergantung hampir semua university, soalnya di luar negeri punya jurusan bisnis. Jadi kayak tergantung kamu misalnya tujuan negaranya mau ke apa, atau misalnya kemana gitu ya, atau misalnya major yang mau kamu ambil tuh apa. Karena setiap university biasanya mungkin bedanya hanya di spesialisasinya aja yang mereka punya gitu. Tapi yang ekspor impor gitu. Ekspor impor itu maksudnya international business, which is itu juga sama, hampir di semua university ada. Jadi kayak mungkin lebih baik kamu cari ekspor dari negaranya dulu atau dari kota yang kamu pengen tuju, baru nanti kita bisa bantu biasanya cariin lebih detail kira-kira kamu pengennya kemana. Misalnya kayak kamu ada concern, misalnya kota yang budgetnya misalnya nggak terlalu mahal, atau misalnya pengennya kotanya yang lebih rame, atau pengen yang negaranya bisa sambil kerja part time. Nah mungkin kamu bisa source dari itu. Kalau harganya yang standar, yang di mana? Kenapa? Barat, Asia atau di mana? Kalau misalnya yang affordable, biasanya pilihannya yang kita punya tuh ke Malaysia biasanya. Malaysia. Kalau Malaysia itu perlu IELTS atau enggak? Perlu. Semua kalau sekolah ke luar negeri
negeri perlu IELTS atau TOEFL atau tes bahasa Inggris lain yang diterima internasional. IELTS-nya harus sampai berapa? Biasanya sekitar 6,0 sampai 6,5. Unitnya yang paling bagus di Malay apa? Kalau di Malaysia yang top itu ada Monash University Malaysia, ada Taylor's University. Itu kira-kira kalau per tahunnya berapa semester harganya? Per tahun itu kurang lebih uang sekolahnya sekitar 40 sampai 50 ribu ringgit Malaysia. Ada asrama? Ada beberapa yang punya, kalau nggak pun mereka biasanya punya rekomendasi student accommodation. Ya, makasih. Halo Pak, aku boleh nanya beberapa pertanyaan. Negara apa saja menjadi tujuan utama agen tawaran? Negara Australia, Malaysia, Kanada, US, New Zealand. Apakah ada beasiswa untuk universitas mitra? Ada. Jadi beasiswa ada yang dari Indonesia, dari Australia ada AS, ada juga yang di Inggris juga ada. Kalau mau beasiswa rata-rata IELTS berapa ya? 6,0. 6,0. Itu di unit mana? Di most of the unit, the standard is 6 point. Mau nanya di Inggris tapi lupa katanya. Jurusan bisnis bagusnya di unit mana? Jurusan bisnis Malaysia bagus, Australia juga bagus. Tapi kalau mau sambil kerja bisa dapetin uang itu di Australia sih. Karena Australia is the highest minimum salary wages in the world. Tapi kalau yang bisnis tapi magang itu yang di mana tuh? University of New South Wales di Australia ada Itu biaya per semesternya berapa? sekitar 4.000 Australian dollar tuh. Ada asramanya? Ada asrama nggak? Enggak. Asrama ada mungkin, tapi kamu harus bayar. Ada agen memiliki kantor cabang di luar negeri nggak? Ada di Sydney, Australia. Di Australia doang. Di Australia. Kalau di luar negeri, di Australia, kalau di Indonesia ada banyak. Bisanya itu diurusin sama agen itu? Ya. Ada syarat minimum nilai rapot untuk daftar nggak? Ya raport sih enggak. Kalau kamu ambil bachelor ya semua juga bisa. Tapi kalau scholarship biasanya tetap harus lihat Inggrisnya. Tapi kalau dia bisa udah poin 6.0 itu biasanya bisa. Poin itu ada IELTS gitu nggak Mas? Ada les, ada persiapan, ada pendaftaran ujian juga. IELTS, Les dan PTE. Kalau sekarang banyak PTE karena PTE is easier. PET. Yeah, you don't have to talk with native. Ya, Yeah, it's all computer based. I did PET. You did PTE? Yeah. Where? My SMS. Oh really? Where are you? Cuma ya. Timur ya? Yeah. Well, we do a lot of PTE now. So most of the IELTS test taker they move to the PTE because they find it's easier to get 6.0. Because like in IELTS you get 4.5. In the PTE it's about 32. They don't do point. Yeah. So is IELTS harder or PET? Is IELTS? Is IELTS harder or PET? I think I found PTE is easier. Yeah. If you want to do practice, it's a free. You can do in our office. It's all free. If you need PTE test. This one is more useful for like university. Yeah, they accept us around the world now. Halo kakak, jadi sekarang kami dari kelas 10C ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait universitasnya. Jadi aku mau nanya kalau untuk pendaftaran itu ada beasiswa untuk mahasiswa baru nggak kak? Jadi kita ada beberapa beasiswa. Yang pertama ada beasiswa akademik, dilihat dari nilai rapor kelas 10, kelas 11 minimum rata-rata di 85 untuk mendapatkan potongan antara 50% atau 75%. Yang berikutnya ada beasiswa influencer dengan minimum followers di 8.000, boleh dari TikTok, Instagram ataupun YouTube. Yang berikutnya itu ada beasiswa anak guru SMA penabur. Yang berikutnya lagi ada beasiswa non akademik kalau menang atau punya sertifikat menang lomba juara 1, boleh tingkat provinsi ataupun nasional. Yang berikutnya ada beasiswa OSIS untuk ketua dan juga wakil dengan potongan 50%. Dan yang terakhir ada beasiswa alumni atau siblings dengan potongan 50% juga. Oh, oke kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk sistem pembelajaran di unit ini lebih banyak teori atau praktik kak? Mungkin kalau ini lebih tergantung jurusan apa yang kalian pilih kali ya. Itu yang akan menentukan antara nanti lebih banyaknya teorinya atau prakteknya gitu. Oke. Kalau untuk share kalau untuk kerjasama ada nggak dengan perusahaan mana? Ada beberapa perusahaan, cuma mungkin perusahaan terbesar itu kita
contoh kita ada yang untuk penawaran double degree sama untuk yang bisa mau student exchange. Jadi di UPH juga ada pathway, misal kamu mau kuliah keluar juga, tergantung nanti kamu mau kuliahnya di mana. Contoh misal kayak di Australia itu kita terdapat beberapa partner university, contoh kayak Newcastle, ada MIT, ada La Trobe University, dan ada beberapa lainnya. Jadi kita hanya memberikan opsi, pilihan itu ditentukan oleh student itu sendiri. Kalau untuk mata kuliah lintas jurusan yang bisa diambil itu apa? Mungkin kalau itu kita enggak sih ya, karena memang udah ada paketannya gitu loh. Cuma mungkin kalau misal mau yang lebih luas paling gabung dengan organisasi aja sih paling. Organisasi. Kalau untuk mahasiswa kewirausahaan itu ada dukungannya atau enggak? Ada, kalau di kita itu ada saya lupa nama labnya apa, itu untuk yang ngambil manajemen. Jadi misal kata kamu punya ide untuk berbisnis, tapi kategori ide ini sesuatu yang bisa sesuatu yang bisa menghasilkan ke depannya. Jadi ide itu pertamanya kamu berikan kepada dosen. Nanti dosen itu akan menilai antara ini hasil akhirnya apakah akan berpengaruh ataupun misal kata bisa memberikan dampak berlebih. Intinya upaya bisa mensupport sampai bahkan ke dukungan dana untuk usaha, untuk modal usaha let's say. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada jalur penerimaan khusus untuk siswa berprestasi non akademik? Ya, yang tadi aku infoin kan ada akademik sama ada beasiswa non akademik. Kalau punya sertifikat menang lomba juara 1 boleh tingkat provinsi ataupun yang tingkat nasional. Kalau untuk pengemasan proses perkuliahan di setiap program sehingga memiliki keunggulan dibanding univ lain, bagaimana Kak? Maksudnya bagaimana? Bagaimana pengemasan proses perkuliahan di setiap program sehingga memiliki keunggulan dibanding universitas lain? Mungkin kalau comparison antar universitas itu kita lebih unggulnya karena fasilitasnya juga sih ya, selain si program yang kita provide untuk siswa. Jadi misal kata contoh, misal kita ambil contoh di kedokteran deh. Kalau di universitas lain yang punya jurusan kedokteran, itu kan mereka punya manekin juga ya. Cuma kan yang menjadi pembeda, manekin di UPH ini dia udah standarisasi hampir menyerupai manusia. Jadi kategori kulit, terus dia bisa ngedipin mata, terus ada denyutnya nadi, denyut jantung. Terus kalau misal kamu salah dalam penanganan, dia bisa mengeluarkan suara dan juga bahkan worst case scenario-nya dia bisa mengeluarkan darah. Nah itu yang belum ada di universitas lain. Ya udah kan segitu aja dari kami. Terima kasih. Jadi mau nanya, kalau mau ambil bisnis tuh judulnya bagus yang mana? Kamu mau ke negara mana udah tahu belum? Kalau ke negara barat gitu. Negara barat bisnis masih pakai negara-negara berbahasa Inggris, dan kayak yang dekat-dekat sama kita ada Australia, ada Malaysia, Singapura masih oke. Kalau ke China gitu bagus nggak? China juga bagus, tapi yang bahasa Inggris. Minimal IELTS itu berapa? Kalau Untuk S1 biasa mintanya 6,0 ke 6,5 tergantung pilihan kampusnya. univ yang bagusnya yang mana? Ada banyak pilihan. Tapi yang paling saranin aja. Buat bisnis. Karena gini, setiap kampus itu penamaan jurusannya itu ya misalnya bisnis ya, tapi begitu kita lihat programnya itu beda-beda. Jadi bisa aku akan tunjukin dari programnya dulu. Sebenarnya kalian tuh pengennya belajar apa? Sebenarnya kalian tuh pengennya jadinya apa? Karena bisa jadi anggap ya bisnis di kampus A sama bisnis di kampus B itu jadi beda mata kuliahnya. Kalau kita kan proses pendidikan, jadi kita bantu mencarikan kampus yang sesuai dengan preferensi kalian dan orang tua, dan beasiswa itu dilihat dari nilai sekolah. Setiap kampus sejauh ini ada beasiswa. Sebenarnya gini, kalau nilai sekolah yang penting yang syarat utama keterima kuliah itu adalah kalian tamat SMA. Tapi kalau misalnya dia tamat SMA hanya masuk aja. Kalau beasiswa itu biasa makin gede nilainya kalian, peluang beasiswanya bisa makin gede. Kalau visanya dinegosiasinya sama? Iya, kita bantu visa juga. Kalau masuk ke sini harus IELTS. Kecilnya nggak kecilnya itu, tapi kalau kampus-kampus itu kan negara-negara berbahasa Inggris ataupun negara manapun, karena kan kita salah satu syarat adalah preferensi bahasa. Nah kebetulan kalau misalnya ada negara berbahasa Inggris, butuhnya IELTS. Nah di TIE ada kelas persiapan untuk IELTS. Kalau CIE itu negaranya ada berapa? Ada banyak negara, berapa negara? Kita ada lebih dari 20 negara, 450 lebih kampus. Tapi kalau misalnya ke Cina, sosialisasinya harus Mandarin enggak? Kalau kuliahnya di Cina ya, sosialisasinya harus Mandarin. Kalau udah di China, kalau kalian ambil yang internasional itu pakai bahasa Inggris. Yang kampus internasional di China itu yang bagusnya mana? Ada banyak pilihan. Salah satunya di mana? Kamu mau jurusan apa dulu? Karena tadi aku bilang tidak semua kampus itu unggul di setiap jurusannya. Jadi kita balik lagi, kamu mau jurusan apa dan kamu maunya kampusnya seperti apa, mau yang belajarnya apa. Kalau Jadi biotek? ada banyak pilihan. Kalau biotek kamu bisa ada di Secang, ada banyak pilihan. Minimal IELTS itu apa? Kayak yang tadi aku bilang, IELTS itu butuhnya 6,0 ke 6,5. HSK aja? Kalau kamu ngambil yang Inggris, itu HSK.
Kalau negara kayak Jerman itu sih ini kayak ngebantu Kalau ke Jerman bahasanya gitu. aku hanya pakai bahasa Inggris, kalau untuk yang bahasa Jerman enggak ada. Jadi semua negara itu kebanyakan tuh Ah. Dan kalian kalau kerjanya lebih gede kalau kalian punya ilmu pakai bahasa Inggris. Kalau Cie itu ada kayak belajar praktik sama teori. Itu kampus, jadi ini bukan kampus, jadi kita akan membantu carikan kampus untuk kalian. Nah, praktik sama teori itu tergantung dengan pilihan jurusannya. Kayak gitu ya, kalau seni ya kebanyakan yang ambilnya yang ada praktek-prakteknya gitu. Jadi saya mau nanya, kalau di Universitas Maranatha itu ada beasiswa buat mahasiswa baru nggak? Tadi itu kan ada apa? Beasiswa untuk mahasiswa baru. Oke, untuk saat ini kita itu punya 4 beasiswa yang ada yang itu untuk gelombang 1. Tapi karena kalian teman-teman dari BPK Penabur, kita punya beasiswa khusus untuk kalian, namanya beasiswa Kabul Bintang. Ini bisa dilihat aja di sebelah sana ya. Untuk kalian misalnya punya nilai di kelas 1 dan kelas 11-nya itu rata-rata 77 ya. Kalian bisa langsung aja daftarin ke beasiswa ini. Untuk potongannya kalian bisa lihat aja yang ada di sana. Potongan-potongannya. Di Universitas Maranatha ada program kelas internasional nggak? Oke, untuk program kelas itu sebenarnya kita nggak ada urusan ini, tapi kita punya namanya program student exchange. Jadi kalau teman-teman di sini mau cobain kuliah di luar negeri, kita punya beberapa universitas luar negeri yang jadi partner kita. Kita punya ada di negara Korea, ada di negara Korea Selatan, kita juga punya di China, kita punya di Jepang, dan negara-negara lainnya ada lumayan banyak. Nah, untuk itu kalau misalnya kalian mau daftar itu bisa langsung aja. Kalau misalnya kalian mahasiswa itu, teman aku juga lagi daftar ke sana ya, ke luar negeri itu biasanya itu 3-6 bulan untuk bisa selesai di sana. Dan semua biayanya akan di-cover oleh Maranatha. Maranatha. Biaya tiketnya juga dibayarin sama. Semua biaya tiketnya, biaya sakunya, dan juga biaya penginapannya akan di-cover oleh Maranatha. Itu tergantung sama dapat berapa persennya. Oh full, dengan full. Dapat full untuk kalau misalnya kalian mau cobain program tersebut. Kalau biaya per semesternya berapa ya? Oke, untuk biaya per semesternya kamu tuh tadi program studi apa udah tahu belum? Kira-kira program studi apa udah tahu belum kamu kelasnya? Di bisnis. Bisnis. Kita kalau di bisnis itu kita punya manajemen dan juga akuntansi ya. Ada di sebelah sini ya. Jadi kalau misalnya kamu lebih tertariknya ke manajemen, untuk biaya kuliahnya kita itu biaya tahap awalnya ada di 28 juta. Kalau misalnya kalian mau bayarnya per semester itu bayarnya di 26 juta atau di per bulan itu di 4 juta 200. Kalau misalnya kalian, karena kalian dari anak BPK ya kita punya beasiswa, jadi kalau misalnya kalian pakai beasiswa berbintang untuk biaya tahap awalnya yang tadinya ada di 28 juta ya, kalian hanya bayar di 5 juta. Dan semesternya yang tadi kalian harus bayar di 26 juta, kalian hanya akan bayar di angka 2 juta 600. Oh. Itu ada jalur tes nggak? Kalau untuk saat ini kita itu untuk semua beasiswanya itu pakai tes juga. Misalnya yang di non tes itu mungkin kalian bisa apply di gelombang 2 dan di gelombang 3. Kita punya beasiswa lain, kalian bisa langsung aja follow dan Maranatha untuk informasi lebih lanjut. Ada program double degree nggak? Di Maranatha kita punya program double degree. Untuk program studinya itu program studi manajemen dan juga program studi akuntansi. Itu kalian bisa kuliah 4,5 tahun, bisa langsung dapetin 2 degree sekaligus. Ada tes minimal IELTS gitu atau tidak ada? Oh, tidak ada. Ya, makasih. Minta waktu sejenak ya Bu. boleh. Mau nanya, apakah ada beasiswa dan mahasiswa dan universitas gitu? Ada beasiswa ada. Oh, oke. Negara mana saja yang menjadi tujuan studi utama yang agen tawarkan? Kita ada banyak, ada China, Singapura, Malaysia, ada juga Australia, ada banyak. Oh, negara maju-maju ya Bu. Apakah biaya konsultasi di agen ini Gratis. gratis? Oh wow, oke. Ask. Apakah agen memiliki kantor cabang di luar negeri? Kantor cabang di luar negeri kita ada di Malaysia. Malaysia. Bagaimana peluang kerja setelah lulus di negara tujuan? Kalau setiap univ itu ada yang namanya kalian support dan juga job fair. Jadi peluang kerjanya juga bisa tinggi asalkan kalian aktif. Oh ya. Ya, satu pertanyaan lagi Bu, apakah ada jalur beasiswa penuh full scholarship? Full scholarship kita biasanya saraninnya kayak KEPIM atau beasiswa Garuda. Itu Oh, beasiswa oke. dari pemerintah. Ya. Dan Apakah agen menyediakan pelatihan IELTS atau enggak TOEFL? Ada. ada. Oh, oke. Ya, apakah ada batas waktu pendaftaran beasiswa? Ada, setiap beasiswa pasti Oh, ada. berapa lama? Jadi nanti tergantung univ kamu pilih apa, beasiswa apa nanti kita cekin. Ya, terima kasih ya Bu. kasih, Bu. Ya, cukup sejenak. Selamat siang Ibu, kami dari kelas FC mau nanya beberapa pertanyaan mengenai ICL. Boleh?
buat Unif itu berapa? saya minimal 4. Kalau untuk visanya ada ini nggak bantu? Ya kita bantuin semuanya kayak pendaftaran, mahasiswa, kita bantuin cekin dokumen, kita bantuin visa juga. Kalau yang internasional gimana? Internasional sama. Pakai bahasa Inggris itu ya sudah. Kalau internasional itu pakai bahasa Mandarin, bisa pakai bahasa Mandarin, bisa pakai Inggris. Tapi yang lebih dominan Inggris. Kalau misalkan pengennya pakai Inggris banget itu ada juga IELTS, TOEFL, Kalau ngambil kuliah bahasa dulu gimana? Ambil bahasa dulu bisa. bahasa dulu bisa. Kita ada namanya program foundation. Itu dimana kalau kalian tidak mencukupi IELTS-nya atau enggak udah tidak bahasanya, tapi 10-20% itu namanya foundation. Tapi ini khusus untuk Mandarin aja. Jadi 1 tahun kalian belajar dulu bahasa Mandarin, 4 tahunnya langsung S1. Kalau untuk S1 naik ke S2 itu ada jeda nggak? Jeda waktu. Pasnya jeda waktunya ada juga yang bisa langsung. Unif yang cocok buat ekspor impor di mana ya? Yang cocok buat bisnis ekspor impor. Biasanya di China ya cocok yang kita saranin China lebih maju daripada Thailand. Kalau untuk top pertama kedua itu dengan susah juga masuknya karena dibutuhin juga nilai rapor kamu. Kalau pertama bagus atau enggak, ya kan nilai rapor sangat mempengaruhi kamu diterima atau enggak sebagai beasiswa kompleks. Aku boleh tanya pertanyaan. Apakah ada beasiswa untuk mahasiswa baru? Ada. Kalau sekarang kan masih kelas 1 ya. Ini skema beasiswanya itu bisa berbeda setiap tahunnya. Untuk yang tahun ini itu berlaku beasiswa sampai 130 juta untuk kalian yang memiliki nilai rata-rata di atas 80. Kemudian kalian harus lolos interview bahasa Inggris dengan dosen kami, dan juga kalian mendaftar dalam periode Juli sampai September. Gitu. Apakah ada program kelas internasional? IPA itu kepanjangannya Indonesia International Institute for Life Sciences. Jadi kegiatan belajar mengajar kita sudah menggunakan bahasa Inggris. Kemudian dosen-dosen kita menggunakan tulisan luar negeri, dan juga kita banyak menggunakan textbook. Kemudian fasilitas itu internasional. Gitu. Bagaimana sistem pembelajaran lebih banyak teori atau praktik? Kita seimbangkan. Bahkan untuk bisnis itu 63% praktek. Dimana kalian bisa melakukan internship di setiap semesternya untuk bisnis. Tapi kalau misalnya untuk science, kalian sudah mendapatkan hands on lab dari semester 1. Jadi kalian sudah bisa menggunakan micro pipetting di semester 1, kemudian bisa menggunakan alat lab itu dari semester 1. Sementara kalau di kampus lain itu bisa dari semester 4 atau semester 5 baru bisa menggunakan lab. Beberapa kisaran biaya kuliah per semester. Kalau misalkan Anda beasiswa lagi, itu kisaran biaya kuliahnya itu sekitar 24 juta per semester untuk yang life science dan 19 juta per semester untuk bisnis. Tapi itu sudah all-in. Karena bisa di kampus lain itu lab coat yang lebih itu bayar lagi, ada biaya fasilitas lagi, tapi itu sudah all-in per semester. Beasiswanya berapa persen? Beasiswanya 130 juta tadi. Jadi seluruh biaya uang kuliah selama 8 semester itu dikurangi 130 juta. 130 juta ini mencakup free development fee dan free fixed tuition fee dari semester 3 sampai semester 7. Kalau syaratnya gimana? Syaratnya tadi nilai rata-rata rapor harus 80 dan kalian harus lolos bahasa Inggris, tes bahasa Inggris, interview bahasa Inggris dengan dosen kita. Gitu. Kalau IELTS harus juga? Kita nggak perlu, kita hanya lihat dari kemampuan interaksinya. Gitu. Nanti akan ditanya mengenai kelebihan, terus habis itu kalian sama SMA ngapain aja, future-nya kalian pengen seperti apa. Jadi lebih mengecek conversation bahasa Inggris kalian itu seperti apa. Kalau magang ada nggak? Kalau magang kita ada dan kalian bisa ngelakuin sebanyak 5 kali. Ada yang non kredit sama ada yang kredit internship. Yang kredit internship itu ada di semester 7, yang non kredit internship itu ada di setiap liburan dari semester ganjil ke genap. Gitu. Kalian bisa pilih bebas beda-beda negara setiap semesternya. Gitu. Jadi anak-anak saya itu ada yang dari semester 2 ke 3 kan libur 2 bulan. Itu mereka ngelakuin non kredit internship di Taiwan. Kemudian dari semester 4 ke 5 mereka ngelakuin non kredit internship lagi di Malaysia. Kemudian berikutnya dari semester 6 ke 7 mereka ngelakuin non kredit internship lagi di misalnya di Singapura. Gitu. Dan semester 7 itu kan yang kredit itu selama 6 bulan mereka ngelakuin internship misalnya di Korea. Kemudian nanti ada kesempatan lagi semester 8 untuk tesis abroad. Itu bisa mereka melakukan. Jadi tergantung dari anak-anak itu sendiri. Itu kalau yang pergi-pergi itu dibayarin sama sekolah atau bayar sendiri? Kita biasanya sudah punya program kerjasamanya. Kalian hanya bayar biaya living cost kalian di sana sama biaya berangkatnya aja. Gitu. Tapi beberapa program misalnya yang kayak ke Taiwan itu yang saya hafal ya. Itu kalian bahkan di cover biaya visa dan lain sebagainya dengan living cost sebesar 8 juta sampai 12 juta per bulan. Itu kalau kalian lolos yang Taiwan itu ya program di IP itu. Gitu. Tapi kalau negara lain visanya diurusin sama sekolah atau sendiri? Dibantu kalau sama sekali dibantu. Gitu. Cuma untuk biayanya kalian tanggung sendiri karena kita sudah memfasilitasi programnya. Gitu. Paling kalian hanya biaya visa, biaya terbang ke sana sama biaya living cost yang aja yang kalian tanggung. Kalau misalnya kalian dapat program yang enggak ngasih living cost ya, gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau dan sebisa mungkin kalian cari yang ada living cost aja. Gitu. Di 3L itu fokus jurusannya itu fokusnya kemana? Kita ada 2, ada di science sama di bisnis. Kalau di science kita ada biotech, biomedicine, ada food science, food technology sama farmasi. Kalau di bisnis kita ada international business management sama innovation and entrepreneurship.
Kalau international business nanti kerjanya di mana? Tergantung, itu biasanya kita di bidang manajemen bisnis kayak internasional yang bisa diekspor, impor, kalian pengen di mana? Kalau di sini tuh ada beasiswa nggak sih buat mahasiswa Bang? Nah, untuk beasiswa kita punya 2 jalur, ada di by test dan non test. Nah, kalau untuk by test, kita ada tes beasiswa yang kamu bisa raih 100% uang pangkal plus 8 semester, itu tes yang online di rumah aja tanpa pengawasan. Nah, kalau non test, kamu bisa lewat akademik OSIS, terus orang tua kamu misalnya guru atau staf Kompas, dan yang terakhir ada kakak kamu misalnya anak UMN gitu. Kalau di sana jurusan yang paling mendalam itu apa sih? Paling diminati, Ya. paling diminati. Nggak itu paling bagus sekolahnya itu? semuanya bagus, kita berakreditasi A semuanya. Cuman yang paling banyak peminatnya itu di jurusan film, DKV sama ilmu komunikasi. Komunikasi. Jadi kalau tiap-tiap ini tuh beda-beda ya? Tiap jurusan harganya? Beda-beda, itu pasti Kalau beda-beda. harga bisnis berapa? Semester? Itu balik lagi juga sama tergantung beasiswa yang kamu dapetin gitu. Dan berapa banyak SKS yang kamu dapetin, ambil juga gitu. Syaratnya apa aja? Syaratnya kalau untuk tes beasiswa kamu lewat tes gitu, lewat tes yang masuk ini sekarang gitu. Nah, tes beasiswa ini kamu bisa meraih kalau untuk manajemen sampai 8 semester. Jadi sampai 8 semester kamu nggak bayar. Kalau termasuk memenuhi kriteria yang kita kasih. Jadi IPK-nya gitu. Tanya. Kalau di sini ada IELTS nggak? IELTS kita dukung buat teman-teman yang mau Nah, student kalau exchange. daftarnya? Nah, kalau daftarnya kita nggak perlu IELTS, tapi kalau kamu misalnya pengen buat di CV ada IELTS itu boleh. Kalau di sini ada magang nggak? Oh. Magang itu kita ada, kita setiap anak wajib magang di semester 6 untuk menjadi satu portofolio kalian. Selain itu ada program internasional nggak kak? Internasional ada, kita ada apa ya? Kalau internasional itu kalian jadi sebetulnya bergabung sama teman-teman yang student exchange dari luar gitu. Jadi ada teman-teman dari Korea yang kuliah di UMN, yang atau nggak student exchange ke UMN itu bisa gitu kamu sekelas. Tapi kalau kamu mau student exchange juga keluar juga bisa. Kalau yang bisnis kan ada magangnya. Terus itu kalau magang itu direkomendasinya kemana sama sekolah? Nah itu pertama kamu bisa cari sendiri. Kalau kamu misalnya aduh nggak dapet, kamu bisa masuk ke CDC, Career Development Center. Di situ kamu bisa cari-cari kayak magang. Tapi kalau kamu masih nggak dapet, kamu juga bisa cari ke Career Day. Di setiap semesternya kita kayak ada Edufair gitu. Edufair tapi ya bukan sekolah, tapi lebih kayak perusahaan-perusahaan besar. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana sistem pembelajaran, lebih banyak teori atau praktik? Kalau di kita tuh nyesuai ya. Jadi ada teori atau praktek juga cuma kebanyakan sih mungkin awal ya banyak teori cuma praktek nggak ada. Tapi yang nanti makin sana karena banyaknya praktek karena kan harus cobain langsung, harus bikin cobain langsung. Jadi nanti kan kita juga ini ada lab benar tuh, nah prakteknya kan banyak sih. Atau mungkin praktek keluar nggak bisa, karena mungkin nanti kan harus coba tempat-tempat lain. Kita juga ada praktek. Fleksibel. Kalau LIKMI itu ada program internasional nggak kak? Satunya yang namanya internasional jadi nanti kalian mau ambil ini karena kita kan sekarang udah kerja sama dengan beberapa universitas dari luar negeri ya, ada di Australia, ada Kampung, ada Melbourne, ada dari China juga, ada Zhejiang. Di sini kita masuk programnya adalah nanti kalian akan dapat 2 gelar. Pertama itu sarjana, yang satu di LIKMI-nya di Indonesia, satu lagi bachelor dari luar negerinya. Nah, sistemnya adalah nanti kalian tuh setengah-setengah kuliahnya, setengah di LIKMI, setengah lagi di luar negeri. Misalkan kalian ambil yang RMIT itu yang bisnis, nanti 1 tahun di LIKMI ini belajarnya nanti baru di luar negeri ke RMIT-nya 2 tahun. Jadi dia udah 2 gelar sama LIKMI. Apakah ada beasiswa untuk mahasiswa baru? Ada di sini kita punya beasiswa 2, ada yang bebas uang pangkal sama yang kalau bebas uang pangkal ini kamu cukup dengan daftar aja, daftar sekarang udah dapat langsung yang beasiswa uang pangkal. Nah, ini ada syaratnya, tinggal daftar sekarang hari ini langsung dapat potongan dari 20 juta, kamu bisa bayar 20 juta. Terus yang 7.900 nih yang beasiswa 1 kita diskon lagi 2 juta, jadi 7.900. Tapi kalau kamu pengen dapat yang penuh, bisa syaratnya adalah lampirin ini rapor kelas 10 sama 11. Buat minimal nilainya minimal KKM aja. KKM kalian udah bisa ngajuin yang penuh. Cuma yang penuh ini kan bersaing, ya kan sama yang lain juga nilainya ya bersaing lah gitu. Untuk kalian tingkatin kesempatan dapat yang penuh, kalian bisa lampirin sertifikat. Misalkan kalian pernah ikut lomba, pernah ikut kejuaraan apapun, atau pernah ikut misalkan apa ya turnamen lah kejuaraan, kalian kan bisa sertifikat itu. Nah, kalian bisa lampirin. Itu bebas mau akademik boleh, mau olahraga, mau turnamen game apapun bisa. Itu bilang nanti tingkatin kalau kalian dapat yang penuh. Kalau yang penuh itu kayak ini bayar 3 juta doang, udah full dari semester 1 sampai 8. Jadi paling ya bayar admin lah per semester gitu. Kalau masuk ke kuliah harus KKN sekolahnya.
Kalau untuk daftar yang biasanya ya misalkan yang normal atau yang bebas swasta nggak ada minimalnya, kamu masuk tanpa jalur tes masuk. Ya soalnya kita tuh kan sistem belajarnya tuh semuanya kita sama ratain. Jadi maksudnya kamu kalau misalkan masuk ke IT ke bisnis itu tuh kita nggak ada persyaratan harus dari IPA dari IPS, kita terima semuanya. Mau dari IPA, IPS, bahasa, sejarah apapun itu kita terima. Nah kalau misalkan kalian ragu, kayak aduh aku nggak bisa misalkan ngambil IT, aku nggak bisa IT, aku nggak bisa desain. Ini semua kan diajarin dari awal, benar-benar dari basic banget semuanya sama. Jadi kalian belajar pelan-pelan dari awal sampai jadi benar-benar ngerti. Jadi kalian meskipun nggak misalkan takut nggak tahu apa, misalkan ya aduh kalau belajar apa kita dijelasin dari awal dari basic. Kalau ini tuh harus kayak IELTS gitu kan? Enggak, cuma nanti kita belajar diajarin TOEFL juga. Karena kan ada kelas bahasa Inggris juga. Nah, itu nanti kalau misalkan mau ke luar negeri bisa dipakai buat TOEFL-nya. Kita juga ada tes TOEFL langsung itu dan udah nanti kalau keluar hasilnya itu bisa dipakai buat TOEFL. Ada kelas bahasa Inggris. Cuma kalau untuk masuk ke sini nggak ada. Ada program-program berbeda nggak? Ada, kalau misalkan sini kita punya, tadi kan S1 nih, ini ada S2-nya, ada yang magister, informasi, ada juga yang fast track. Kalau fast track ini gabungan dari S1 sampai S2, jadi korbannya S1 2 tahun, S2 2 tahun. Nah, sekarang kalau misalkan fast track, kamu S1 sampai S2 itu cuma 4,5 tahun doang. Jadi S1-nya itu 3 tahun, S2-nya 1,5 tahun. Jadi kamu bisa lulus lebih cepat, dapat 2 gelar S1 sampai S2. Yang 20 jutanya itu? Atau ada juga yang program kerja 1 tahun. Jadi kalau kamu pengen coba diri ini 1 tahun aja, itu kan dihitung 2 semester. Kamu 1 tahun di sini, nanti kalau udah 2 semester, kamu akan dapat sertifikat. Sertifikatnya bisa kamu pakai buat kerja. Cuma kalau misalnya nih, kamu ternyata pengen coba lanjut ke S1, kamu nggak usah mulai dari awal. Karena kan udah ngambil 2 semester nih, udah tinggal lanjut sisa 6 semesternya aja. Jadi bisa lanjut atau misalnya keluar ya udah nggak apa-apa, kamu udah dapat sertifikat buat kerja nih. Berarti kalau gini itu kayak magang gitu kan? Atau beda? Enggak sih kayak apa ya, belajar setahun aja. Cuma kan awalnya kan S1 4 tahun, cuma cuma setahun aja nih, buat dapat cepat kerja, dapat sertifikat. Cuma kalau lanjut tuh bisa. Itu dari Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak. Oh, baik. Ada kita spin to bill. Aku boleh tanya sedikit pertanyaan nggak Kak? Boleh. Oke. Kalau di Unpar itu ada psikologi nggak Kak? Sebenarnya kalau di Unpar itu sendiri, kalau buat psikologi itu belum ada. Cuma misal nih kalian kayak mau jadi HR atau apa, nah kebetulan aku manajemen, di manajemen itu dia ada peminatannya, itu namanya peminatannya manajemen insani. Nah itu paling mendekati ke psikologi gitu, jadi dia belajar tentang perilaku manusia atau perilaku organisasi itu kayak gimana sih. Jadi yang paling mendekati psikologi paling itu sih, manajemen insani itu. Tapi kalau buat yang psikologi secara satu jurusannya di Unpar tuh belum ada. Ada beasiswa nggak Kak? Beasiswa di Unpar tuh banyak, jadi buat beasiswa awalnya Unpar tuh punya 13 beasiswa. Nah ini aku jelasin potongan untuk masuk awalnya. Nah, jadi Unpar tuh punya beberapa jalur masuk kuliah, ada mitra, ada rapor, ada USM, ada SNBP sama SNBTN. Kalau mitra sama rapor ini dia tuh nggak perlu tes. Kalau mau SM ini dia harus tes ujian saringan masuk. Sedangkan kalau SNBP sama SNBTN itu kan kalian ke negeri dulu, tapi nggak keterima atau gimana. Nah di Unpar tuh bisa nilainya di convert nanti ke sini. Nah kalau kalian kan di SMAP 2, jadi kalau di SMAP 2 tuh ada yang namanya jalur mitra. Nah ini tuh potongannya gede banget, sampai 60 juta. Dan gak semua sekolah tuh mitranya Unpar kan. Jadi kalian SMAP 2 tuh salah satu yang privilege lah buat dapet jadi mitranya Unpar. Nah kalau kamu masuk Unpar lewat jalur ini, dia tuh bisa ada potongan 60 juta. Nah misal kalian minat di jurusan apa kira-kira? Saya sih lebih ke bisnis. Nah kalau itu tuh ini D3, kalau yang ini S1 nih, aku simulasiin yang ini ya. Misalkan kamu manajemen yang S1, jadi Unpar tuh sekarang uang kuliahnya tuh pakai sistem UKT, nggak pakai sistem SKS lagi. Kalau UKT tuh jadi selama 8 semester uang kuliah kamu tuh flat sama harganya. Nah syarat buat dapat potongan yang mitra ini itu ada pakai nilai rapot kelas 11 semester 2. Jadi kalian tuh harus lihat mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama matematika. Nah nanti tuh di website Unpar ada ketentuannya, misalkan nilai kalian tuh di atas 95, nah itu tuh dapat A. Kalau nilai kalian 3-3-nya A, kalian tuh bisa dapat potongan sampai 60 juta ini. Jadi sih nanti 60 jutanya itu dibagi ke 8 semester, itu kan 7,5 juta. Nah nanti dipotong ke sini. Kalau mau masuk manajemen kan harusnya bayarnya 19.800.000 per semesternya. Tapi karena kamu dapat potongan, jadi kamu cuma bayar 12.300.000. Dan di awal tuh ada semangat solidaritas, jadi ditambah 2,5 juta. Tapi buat semester selanjutnya itu yang 12.300.000 gitu. Karena dapat potongan. Oh di sini ada magang nggak di Unif? Ada di Unpar tuh ada magang, jadi ada beberapa jurusan yang magang tuh wajib jadi mata kuliah, ada juga yang nggak wajib tapi boleh magang gitu. Dan di Unpar juga dia udah kerjasama sama banyak perusahaan, jadi Unpar tuh udah mitra sama banyak perusahaan kayak misalkan Astra, terus Honda, Jarum, terus Jogja juga ada, Indomaret, Alfamart. Jadi harusnya nggak sulit gitu buat nyari si perusahaan buat magangnya gitu. Magang itu di semester berapa ya? Magang tuh sebenarnya hampir ke semester akhir. Kalau aku sendiri di manajemen tuh di semester 7.
magangnya. Tapi kalau misalkan kalian mau magang mandiri gitu, misalkan kalian semester 4 gitu mau magang juga bisa sih. Tapi kalau magang itu tetap di sama sekolah di awal. Tergantung kamu ikut program yang Unpar atau mau magangnya mandiri. Nah kalau mandiri kan berarti tidak terikat dengan Unpar. Nah kalau magang yang dari Unpar, nah itu baru. Itu ada program internasional nggak Kak? Internasional adanya lebih ke student exchange. Jadi misalkan kalian mau misalkan belajar beberapa lama gitu di luar negeri, nah itu ada. Dia lebih ke student exchange itu. Dan dulu kan ada ISMA ya. Nah dulu tuh Unpar tuh salah satu yang kirim anak ISMA banyak tuh dari Unpar. Terus Unpar juga ada kerjasama sama univ dari Cina, Korea, Jepang, Aussie kayak gitu. Jadi bisa banget kalau student exchange kalau mau luar negeri. Dibayarin sendiri. Nah, itu tergantung. Kalau dulu kan ada ISMA ya. ISMA kan dulu semua ditanggung pemerintah kan. Cuma kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya, itu kalian buka aja Instagram ada sekolah Unpar. Nah di situ tuh ada banyak banget. Misalkan buku universitas ini, buku ini. Nah biasanya tuh ada yang dibayarin Unpar, ada juga yang mandiri gitu uangnya pakai uang pribadi. Jadi tergantung mau kemananya.